Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nisa Juventina dengan NIM 21343060 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adri. Langsung saja masuk kepada pengantar sistem komputer. Di dalam pengantar sistem komputer terdapat elemen dasar komputer. Di dalam sebuah komputer, pastinya kita memiliki komponen-komponen yang memiliki fungsi tertentu. Nah, komponen-komponen itu diinterkoneksikan dengan cara tertentu untuk mendapatkan fungsi utama komputer, yaitu untuk mengeksekusi program. Berikut ini terdapat 4 elemen struktural utama. Yang pertama ada prosesor, memori utama, modul input-output, dan sistem bus. Lanjutan pembahasan mengenai elemen struktural utama dasar komputer. Di sini terdapat prosesor digunakan untuk mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Selanjutnya ada memori utama yang digunakan untuk pengingat, menyimpan data, dan program pada komputer. Nah, memori ini juga biasanya bersifat foliatif, yang artinya dapat menyimpan informasi yang disimpan. Selanjutnya adalah modul-modul input-output. Ini digunakan untuk membedakan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal ini terdiri dari bermacam-macam perangkat eksternal yang terdiri dari memori sekunder, peralatan komunikasi, dan juga terminal. Lanjut kepada elemen struktural yang terakhir yaitu sistem bus, yaitu beberapa struktur dan mekanisme yang bertujuan melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan juga modul input-output. Selanjutnya adalah jenis register di dalam komputer. Register merupakan memori yang berkecepatan tinggi dan berukuran lebih kecil daripada memori utama yang memiliki dua fungsi, yaitu ada user visible register dan juga ada control dan status register. Si user visible register ini dia memungkinkan pemrograman bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Selain menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi oleh prosesor, user visible register juga dipakai untuk seluruh program, termasuk program aplikasi dan program sistem. Fungsi yang kedua yaitu kontrol dan status register. Ini digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privilege. Rutin sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Digunakan untuk unit kendali dan program sistem untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol eksekusi program. Nah, di dalam kontrol dan status register itu terdapat bagian-bagian penting eksekusi. Yang pertama ada program counter atau PC yang berisikan alamat instruksi yang akan diambil dan juga ada instruction register atau IR yang berisi instruksi yang terakhir digunakan. Selanjutnya adalah proses pengeksekusi instruksi. Di dalam pengolahan instruksi, terbagi menjadi dua bentuk yang paling sederhana, yaitu adalah prosesor membaca fetch atau instruksi dari dalam memori secara satu persatu dan eksekusi atau execute instruksi itu. Nah, eksekusi instruksi juga dapat terdiri dari beberapa operasi, tergantung pada sistem instruksinya. Pengolahan yang dilakukan sebuah instruksi disebut dengan siklus instruksi. Terdapat dua langkah di dalam sistem operasi, yaitu yang pengambilan atau yang fetch dan juga eksekusi atau execute. Nah, eksekusi program itu hanya akan terhenti apabila mesin dimatikan, yang menyebabkannya akan terjadi kesalahan dan tidak dapat dipulihkan dan atau tidak akan terjadi instruksi program untuk menghentikan komputer. Selanjutnya adalah interupsi. Interupsi merupakan suatu perintah khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Berikut ini yang termasuk ke dalam kelas-kelas interupsi. Ada program, timer, input-output, dan kegagalan hardware. Selanjutnya adalah hierarki memori. Hierarki memori adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyertakan kapasitas, waktu, dan akses. Di setiap waktu, berbagai teknologi digunakan untuk mengimplementasikan sistem-sistem memori dalam semua spektrum teknologi sehingga terdapat hubungan berikut ini. Yang pertama,
Semakin kecil waktu akses, semakin mahal harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin murah harga per bit. Serta yang terakhir, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Selanjutnya adalah memory cache. Cache memori berinteraksi dengan hardware manajemen lainnya. Di samping itu, banyak prinsip yang digunakan di dalam teknik virtual memory yang diterapkan di dalam cache memori, seperti motivasi dan juga prinsip cache. Nah, manfaat dari motivasi adalah memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama. Sedangkan penerapan prinsip cache itu dia memberikan kesempatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar serta harga yang murah. Selanjutnya adalah teknik komunikasi input-output. Terdapat 3 bagian yang dapat diterapkan pada operasi-operasi input-output, yaitu adalah programmed input dan output, interrupt-driven input dan output, serta direct memory access atau DMA. Yang pertama adalah programmer input-output. Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan input-output, prosesor akan mengeksekusi instruksi itu dengan memberikan perintah ke modul input-output yang bersangkutan. Nah, pada programmed input dan output, untuk melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register secara periodik sampai sistem operasi selesai dilakukan oleh prosesor. Set instruksi meliputi instruksi-instruksi input-output yang memiliki kategori sebagai berikut. Di sini terdapat instruksi kontrol yang digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Misalkannya, unit pita mengetik dapat diinstruksikan untuk bergerak mundur atau maju satu record. Serta status digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul input-output dan periferalnya. Yang terakhir adalah transfer, yang digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Selanjutnya ada interrupt driven. Masalah yang terdapat pada programmer input-output adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu yang lama, sampai input dan output yang dimaksud siap menerima dan mentransmisikan data berikutnya. Pada saat menunggu, prosesor harus ulang-ulang memeriksa status modul input-output. Akibatnya tingkat kinerja sistem keseluruhannya menjadi sangat terganggu. Alternatif lainnya adalah prosesor menerbitkan perintah input dan output ke modul dan kemudian melanjutkan ke yang lainnya. Yang terakhir ada direct memory access. Walaupun lebih efisien dari program input dan output yang sederhana, interrupt-driven I/O masih memerlukan intervensi aktif prosesor dalam memindahkan data antara memori dengan modul input-outputnya. Dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan yang melalui prosesor. Dengan demikian, kedua bentuk input atau outputnya mengalami kesulitan yang tidak dapat dihindari, yaitu yang pertama, kecepatan transfer input dan output dibatasi oleh kecepatan prosesor dalam memeriksa dan melayani perangkat, serta prosesor terikat oleh kegiatan mengatur transfer input dan output sejumlah instruksi yang harus dieksekusi bagi setiap perpindahan input dan output. Lanjutan dari direct memory access. Pada saat membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan cara mengirimkan informasi ke DMA. Nah, sebenarnya apa sih read atau write yang diminta itu? Alamat perangkatnya apa yang terlibat? Serta lokasi awal dalam memori yang akan dibaca ataupun ditulis. Nah, serta prosesor mendelegasikan operasi input-output ini ke dalam modul DMA. Dan modul ini akan menjaga operasi tersebut. Modul DMA memindahkan seluruh blok data satu word ke pengiriman secara langsung ke memori atau dari memori tanpa melalui prosesor terlebih dahulu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalam presentasinya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.